Memang faktor ayah itu kalau kita mau evaluasi Ustaz ya, yang dilihat oleh Nabi Yusuf ketika digoda oleh istri sang raja itu kan ayahnya bukan ibunya. Laula an ra'a burhana rabbihi. Yang dilihat kalaulah bukan dia melihat tanda Robnya maka pasti akan melakukan kemungkaran itu. Para ahli tafsir itu berkata sebagian yang dilihat oleh Nabi Yusuf itu ya bapaknya itu Ustaz. Kenapa bapaknya Ustaz? Karena yang paling kuat pendidikan dan karakter itu memang seorang ayah. Makanya tadi saya bilang tadi nggak cukup cuman pergi pagi pulang malam untuk cari nafkah. Bapak harus jadi teladan. Betul. Nggak cukup cuman sekedar cari nafkah. Apalagi di era kayak sekarang. Ya kayak sekarang. Makanya saya sendiri akhirnya anak saya yang pertama itu kan anak saya pertama saya jujur aja. Itu kan dulu waktu awal-awal beliau dia lahir itu kan banyak saya keluar itu. Nah saya sekarang mau make up mengganti itu. Untuk dengan cara apa? Sekarang dia sudah lulus SMP lah atau level SMP gitu. SMA gini kita di rumah aja. Dia di rumah aja. Ya tetap sekolahnya nanti tetap bisa pulang. Nggak saya masukkan ke pondok. Supaya apa? Supaya kasih sayangnya betul-betul dirasakan penuh. Setelah tahu ilmu ini. Karena apa? Nanti ini kalau saya nggak kerjakan ini akan jadi masalah buat dia. Suatu hari kelak tinggal tunggu waktunya. Gitu. Jadi orang tua yang kita punya beban atau mungkin orang tua yang punya katakanlah titipan kesalahan ke anak dia masa dulu, terus solusinya apa? Ini kita pertanyakan. Ya taubat minta ampun sama Allah. Yang pertama itu, lalu perbaiki dengan cara apa? Kata satunya komunikasi gitu ya. Gitu. Dan saling memaafkan. Jadi orang tua juga jangan merasa ya selalu benar. Kita apalagi orang tua di era kayak sekarang. Zaman dulu sama saya mungkin tidak tahu Ustaz Umar ya maksudnya. Zaman saya dulu saya ngaji salah pukul pakai rotan. Ya. Dan itu ternyata ada dalam Islam kan kita tahu kan. Dan itu saya tidak ada dendam apapun. Saya itu mau rotan, mau sapu lidi, sama bahkan sapu beneran udah pernah saya rasakan zaman dulu. Mungkin itu membuat badan saya besar. Mungkin. Oh gitu Ustaz ya. Berarti saya jarang dipukul. Enggak lah itu maksudnya. Tapi tidak ada dendam satupun apapun yang saya rasakan. Pernah kita punya dendam. Karena apa nggak ada pembanding juga saat itu. Iya. Gitu Ustaz. Nah zaman sekarang kan orang dikit-dikit bisa lihat handphone. Iya. Gitu. Dan banyak memandang itu termasuk salah satu di antara banyak penyakit Ustaz. Ya. Jadi saya itu boleh nambahin sedikit Ustaz ya. Banyak juga nggak apa-apa. Kan kita lagi berusaha kita keterima bareng-bareng. Jadi saya itu teringat tadi yang saya ini lihat bahwasanya antum tadi sampaikan kalau kita baru mikir belum terucap ya sudah bisa mendapatkan hukuman. Saya itu teringat seorang salaf namanya Makhul Ustaz rahimahullahu taala. Beliau itu pernah sholat Ustaz. Beliau pernah sholat. Kemudian di sampingnya itu ada orang yang nangis siang hari. Kalau tidak salah duhur atau asar di masjid Jami'. Kemudian dia nangis. Makhul berkata agak pecah konsentrasi khusyuknya. Nangis siang-siang. Nangis itu tengah malam. Dia berucap dalam hati. Dalam hati Ustaz. Dalam hati doang. Nangis kok tengah pagi siang-siang kayak gini. Nangis tuh kok tengah malam gitu. Akhirnya kemudian selesai nggak diucapkan Ustaz, nggak ditulis, apalagi komen kan nggak dia. Dia betul-betul dia kemudian nanya di dalam hati. Pulang Ustaz, Makhul rahimahullahu taala ini ahli hikmah luar biasa. Pulang dia malam setelah itu malam pertama setelah itu dia nggak bisa nangis Ustaz. Di tahajudnya. Di tahajudnya. Subhanallah. Tapi dia nggak ngerti kalau penyebabnya itu. Dia coba pikir kenapa ya kok saya nggak bisa nangis 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari nggak ketemu Ustaz. Setiap habis tahajud dia selalu gelisah tapi nggak bisa nangis. Sampai dipukul-pukulin ini nggak nangis Ustaz. Padahal biasanya dia mudah untuk nangis. 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan baru Allah ngelihat kesungguhannya ketika dia mencari penyebabnya kenapa nggak bisa nangis baru ketemu Ustaz. Ya Allah saya pernah suudzon sama orang yang sholat di samping saya, ternyata saya itu kemudian mengatakan orang ini riak. Mungkin itu yang menyebabkan air mataku tidak bisa jatuh dan tidak bisa lembut. Paginya dia cari kembali orang tersebut Ustaz. Dia menyibak di antara ratusan orang yang sholat di masjid Jami'. Ketemu Ustaz. Ketemu kemudian beliau peluk, dia minta maaf. Saya pernah suudzon sama antum dalam hati saya.
Maka orang tersebut mengatakan, iya saya maafkan, tidak apa-apa. Malamnya Nangis. seakan-akan itu air mata 1 bulan yang nggak keluar. Masya Allah ya. Paling susah jaga hati Ustaz. Masya Allah ya. Makanya sampai Hasan al-Basri itu sampai saya tuh mencari gitu. Hasan al-Basri itu ternyata kalau dia keluar dari rumahnya, dia memiliki perkataan hikmah emas yang luar biasa. Golden quotes-nya itu apa? Kalau dia melihat orang yang lebih tua daripada beliau, contohnya saya ngeliat antum, ya kan? Maka saya maafkan Ustaz. iya, nggak usah ngomong juga Ustaz. Emang Nanti iya. jadinya ria. Dia karena lebih tua gitu ya. Oh baik Pak. Maka Masya Allah ya. Dia kalau ketemu sama orang tua itu dia berkata, huwa khairum minni sabaqani bil hasanat. Dia lebih baik daripada saya. Diomongin ya Ustaz. Karena dia telah mendahului saya, lahirnya lebih dulu dalam kebaikan. Dan ketika dia ketemu dengan orang muda, Dia mengatakan, huwa khairum minni sabaqtuhu bil ma'asi. Dia lebih baik daripada saya karena saya telah mendahului dia dalam kemaksiatan. Ternyata itu, saya tuh mencoba cari referensinya Ustaz. Ternyata bukan dipikir dalam hati, diomongin. Dia nyampein. Jadi klop dengan masalah. Makanya tidak mungkin masalah psikis itu tidak dibahas dalam Islam dan tidak dibahas sama generasi-generasi terbaik umat ini kan nggak mungkin ya Ustaz ya. Dan itulah salah satu di antara putusnya referensi kita kan. Psikolog itu sebenarnya ambilin dari Islam dari Ustaz. Saya pernah tulis nggak salah kitab dari dokter siapa itu? Al-Baghi, Masalihul Anfus wal Abdan. Iya. Makanya ada tibul kulub, tibul ruhani, kan gitu kan. Jadi ada tibul jasad gitu kan. Jadi ada pengobatan hati, pengobatan ruh, pengobatan jasad gitu loh. Karena emang 3 hal tuh atau hal begitu nggak bisa dipisahkan. Dan, nah sebentar Ustaz. Saya lagi belajar melihat antum selalu dalam kebaikan Ustaz. Ya Allah. Kita amalin mulai sedikit-sedikit. Amin. Insya Allah. Banyak salahnya saya Ustaz. Insya Allah.